Salam kerahiman. Hari ini tema Ekaristi yang akan kita bahas yaitu disebut persatuan mempelai. Kita akan baca sama-sama dari 1805. Hari ini aku mempersiapkan diri untuk menyambut kedatanganmu sebagaimana mempelai mempersiapkan diri untuk kedatangan pengantinnya. Dia adalah Tuhan yang agung. Inilah mempelaiku, segala langit tidak mampu merengkuh dia. Para serafim yang berdiri paling dekat dengan dia menutup wajah mereka dan tanpa henti mengulangi kudus, kudus, kudus. Kita lihat lagi dari 909. Oh Tuhan, Engkau tinggal di dalam hatiku, maka kita saling mengenal. Sungguh, sekarang akulah yang menyambut Engkau sebagai tamu dalam rumah hatiku yang mungil. Tapi saatnya mendekat Engkau akan memanggilku ke tempat kediamanmu yang sudah Engkau siapkan bagiku sejak awal dunia. Oh, apakah diriku dibandingkan dengan Engkau, oh Tuhan? Ini suatu sharing dari Suster Faustina, mau menunjukkan betapa eratnya persatuan dia dengan Tuhan. Persatuan mempelai, seperti seorang wanita dan seorang laki-laki yang menikah. Menjadi satu kesatuan. Dan Suster Faustina di sini sharing betapa dia mempersiapkan diri untuk menyambut mempelainya. Kita juga ingat ya, pada waktu pernikahan kita beberapa puluh tahun yang lalu, ada begitu banyak persiapan yang dilakukan. Sampai hari H, hari di mana kita akan bersama-sama menerima sakramen pernikahan di gereja. Banyak persiapan dan hari itu yang dinanti-nantikan untuk diberkati Tuhan untuk bersatu sebagai suami istri. Ungkapan dari Suster Faustina juga menjadi satu kebahagiaan dia karena mempelainya dia adalah Tuhan yang agung. Segala langit tidak mampu merengkuh dia. Dan para serafim yang berdiri paling dekat dengan dia pun menutup wajahnya dan hanya berkata, kudus, kudus, kudus. Itu satu ungkapan di mana Tuhan itu begitu agung, begitu kudus. Tapi sekaligus Tuhan mau menjadi mempelainya dari Suster Faustina. Kesimpulan, 1. Untuk ketemu Tuhan, kita perlu persiapan. Bukan sembarangan. Contoh yang paling sederhana yang kita harusnya lakukan setiap minggu kita pergi ke perayaan Ekaristi. Bukan mencari waktu yang kalau ada, atau bukan pergi ke gereja dengan waktu yang sepasnya, tapi lakukan persiapan. Mau bertemu dengan Tuhan, mau bertemu dengan mempelaiku, mau bertemu dengan Allah yang agung, perlu persiapan. Kedua, seperti para serafim, para malaikat, terus memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3, menyambut Tuhan. Menyambut dalam perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar pergi ke depan menyambut komuni dan setelah itu pulang lenggang kangkung, tapi
imani, rasakan, pastikan bahwa kita menyambut Tuhan untuk ada di dalam hati kita masing-masing. 4. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan sejak awal dunia. Itu yang perlu kita yakini, kita imani bahwa memang Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita. Sejak awal dunia Tuhan sudah rencanakan. Begitu pula dengan kita semua menjadi umat Katolik yang menjadi devosan kerahiman, yang mencintai Ekaristi, adorasi, menyembah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Itu semua adalah yang sudah direncanakan oleh Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita punya relasi dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dan sekaligus semakin bisa merasakan kasih-Nya untuk kita semua. Itu aja sharing hari ini biar memotivasi kita untuk apa yang harus kita lakukan kalau kita pergi ke gereja untuk menyambut komuni kudus atau kita melakukan adorasi, menyembah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terima kasih. Salam kerahiman. Aku